beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-241 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Api Burhan sebagai Empu Tanduk, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi dan 40 orang prajurit Kediri terus merayap ke atas tebing ke arah gubuk di mana Mesin tinggal bersama Ayu Wandira dan Panji Ketawang. Empu Tanduk, kepala desa Kumeper, bertindak sebagai penunjuk jalan. Dari jauh nampak cahaya pelita dari dalam gubuk timbul tenggelam di balik kabut. Sementara cahaya obor yang digenggam oleh prajurit-prajurit Kediri bergerak bagaikan kunang-kunang terbang malam. Takutkan, Panji. Lebih baik kau tidur saja. Ayo, tidurlah di samping adikmu. Tidak, Bi. Saya tidak bisa tidur. Saya takut. Saya takut ada burung raksasa. Saya takut ada burung setan menculik Ayu Wandira, Bi. Panji, burung seperti itu tidak ada. Burung seperti itu hanya ada dalam mimpimu. Sudahlah, tidurlah. Apakah Bibi Mesin tidak takut? Apa yang mesti ditakutkan? Kita berada di dalam gubuk. Dan gubuk buatan pamanmu ini sangat kokoh.
Kita aman berada di sini, Panji. Kita tidak perlu merasa takut. Oh, Bi, lihat. Baru saja aku melihat ada cahaya di luar. Apa? Cahaya? Iya, Bi. Aku melihat ada cahaya dari celah-celah dinding itu. Cahaya apa itu, Bi? Coba akan Bibi lihat. Meisin lalu melangkah ke arah pintu. Kemudian dia mengintip dari celah-celah pintu. Dan melihat di luar ada banyak cahaya obor yang bergerak semakin lama semakin dekat. Panji Ketawang mendekatinya, ikut mengintip dari celah-celah dinding. Dan bocah itu semakin nampak ketakutan. Dia merapat ke arah bibinya. Cahaya apa itu, Bi? Mungkin orang-orang yang berburu binatang hutan di malam hari, Panji. Tapi tidak pernah ada orang-orang berburu di sekitar tempat ini, Bi. Mungkin saja mereka tersesat sampai kemari. Mana kita tahu? Sudahlah, yang penting mereka tidak mengganggu kita. Jangan-jangan mereka hantu api, Bi. Nyi Lemus, pembantu kami dulu, seringkali bercerita tentang hantu api. Hantu itu memang bentuknya seperti api. Tapi kadangkala dia bisa berubah menjadi manusia, Bi. Apa benar begitu, Bi? Apakah benar ada hantu api? Panji, tidak, Panji. Hantu seperti itu tidak pernah ada. Kau tidak usah percaya pada cerita ataupun dongeng-dongeng tentang hantu dari Nyi Lemus. Kalau kita tabah dan berani, kita tidak akan pernah bertemu dengan hantu. Sebab hantu hanya menyukai orang-orang yang berjiwa penakut. Tapi, Bi, kalau mereka itu benar-benar hantu api, apakah mereka akan berbuat jahat pada kita? Sudah Bibi katakan. Dan kalian 10 orang dan kompu tanduk, ikut aku. Kita akan bergerak dari arah depan. Ayo cepat menyebar. Hati-hati jalannya. Jangan menimbulkan suara-suara keras yang bisa mendatangkan kecurigaan. Aku ingin menangkap hidup-hidup seluruh penghuni gubuk liar itu. Bi, saya banyak melihat cahaya merah mengelilingi rumah kita, Bi. Tenang, Panji. Tenang. Biar nanti Bibi yang akan menghadapi mereka. Kalau kau belum bisa tidur, kau duduk saja di atas pembaringan adikmu. Mereka itu pasti orang-orang jahat. Kalau mereka orang-orang jahat dan bermaksud jahat pada kita, maka kita harus berani melawan mereka. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak, Bi. Di samping kiri gubuk juga ada. Di belakang ada. Di samping kanan juga ada, Bi. Rupanya gubuk kita ini sudah dikepung, Bi. Kita tunggu saja, Panji. Kita tunggu apa kemauan mereka. Ayo kalian, orang-orang yang ada di dalam gubuk, keluarlah. Kami ingin bicara dengan kalian. Cepat keluar. Jangan membuat kami tidak bersabar menunggu. Mereka menyuruh kita keluar, Bi. Kita tidak perlu menuruti kemauan mereka. Kita tidak tahu apakah mereka bermaksud baik atau sebaliknya mempunyai keinginan yang tidak baik. Kenapa kalian masih juga belum mau keluar? Kami hanya ingin bertemu dengan kalian dan sedikit mengadakan tanya jawab. Kami ingin tahu siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di lereng Gunung Arjuna ini. Jadi kalian masih tidak mau mendengarkan perkataan kami? Kalian nanti akan menyesal. Kalian pasti menyesal. Ngeceh. Kalian sudah kami kepung dengan rapat. Kalian tidak mungkin meloloskan diri. Kalau kalian membantah, kami akan masuk ke dalam gubuk dengan kekerasan.
Kau memang hebat. Kau benar-benar ulet. Kau orang asing yang ulet dan hebat. Rupanya kita adalah musuh bebuyutan. Aku sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya kita akan bertemu di tempat ini. Kau sudah melihat sendiri keadaanku, Dewi Sambi. Aku baru saja melahirkan. Bayi merah ini belum ada 40 hari menghirup udara di permukaan bumi. Mana penghuni gubuk yang lainnya? Tak ada penghuni gubuk yang lain. Kami hanya tinggal bertiga di tempat ini. Tak ada yang lain lagi. Oh, setelah sekian lama menjadi seorang pelarian, setelah berapa kali kau mengalami keberuntungan, akhirnya malam ini kau bernasib sial. Aku sudah pasrah menerima nasib. Aku tidak akan melarikan diri. Bagus. Artinya kau sudah berpikir sehat. Dan lagi tak ada perlunya melarikan diri. Gubuk ini sudah dikepung rapat. Sekarang ini, kau sudah menjadi seorang ibu. Kau pasti bisa bertindak lebih bijak. Kau pasti bisa mengambil keputusan yang tepat. Aku tahu, Dewi Sambi. Aku tahu kalian datang untuk menangkapku. Sampai saat ini pemerintah Kediri masih menjadikanmu sebagai buron. Buronan seumur hidup. Sampai kapanpun kau akan dikejar dan diburu. Karena memang begitulah nasib seorang buron. Kukira lebih baik kau menyerahkan diri saja. Tidak, Dewi Sambi. Aku tidak akan menyerah. Tak ada perlunya kau melawan. Tapi aku tidak ingin ditangkap seperti seekor kambing liar. Aku harus melawan. Aku harus tetap setia pada keyakinanku. Itu terserah. Tapi ingat nasib anakmu yang masih bayi. Dan juga nasib bocah kecil ini. Dewi Sambi, kumohon kau jangan mengganggu mereka. Kalau memang pemerintah Kediri tetap menganggapku bersalah dan ingin menangkapku, jangan libatkan mereka. Biarlah aku sendiri yang bertanggung jawab. Mereka tidak salah apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau tidak menyerah saja? Dewi Sambi, kita adalah sama-sama wanita pendekar. Kumohon kau masih tetap menghargai jiwa seorang pendekar. Kalau aku menyerah begitu saja, sama halnya aku dengan bunuh diri. Jadi apa yang kau inginkan? Kau bisa melihat sendiri keadaanku sekarang. Kalau kau benar-benar mempunyai jiwa pendekar, kau pasti tidak akan memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini. Berilah aku kesempatan untuk membela diri. Janganlah kau memojokkan aku. Ya, lalu apa yang kau inginkan? Cup sayang. Tidak, nak, tidak. Ini ibu. Ibu tidak kemana-mana kok. Mas Panji juga ada di sini. Tidak, nak, tidak. Cup ya sayang ya, cup. Aduh, kaget ya? Ayo kaget ya? Lihat nih, pahanya digigit nyamuk sampai bentol. Aduh, kasihan. Nyamuknya nakal ya, Ayu ya? Nyamuknya nakal sekali. Cup sayang, cup ya. Dewi Sambi, kumohon dengan sangat, berilah aku kesempatan untuk menidurkan anakku. Percayalah bahwa aku tidak akan melarikan diri. Lagi pula aku sudah terlalu lelah menjadi buron pemerintah Kediri. Tunggulah aku di luar sana. Biarkan aku menidurkan anakku dulu. Aku kau suruh menunggu di luar. Dan setelah itu, aku akan bertarung denganmu. Aku tahu bahwa aku tidak mungkin mengalahkanmu, Dewi Sambi. Tapi aku pun tidak bisa menyerah begitu saja. Hanya kumohon, setelah kau bisa merobohkan aku, janganlah kau mengganggu mereka. Jadi, kau ingin bertarung dengan Dewi Sambi? Bagus. Baiklah, aku akan tunggu di luar. Tapi awas, jangan coba-coba mengecoh kami. Begitu kami tahu bahwa kau telah berbuat curang, kalian semuanya akan mampus. Percayalah padaku, Dewi Sambi. Aku tidak akan berbuat curang ataupun licik. Tunggulah di luar. Berilah aku kesempatan untuk menidurkan anakku. Baik. Bagaimanapun juga kita adalah sama-sama wanita. Aku menghormati martabatmu sebagai wanita. Khususnya karena kau baru saja melahirkan bayimu.
Karena itu, aku tidak akan bertindak terlalu kejam. Tapi jangan sekali-sekali kau salah gunakan kepercayaanku ini. Aku benar-benar akan bertindak sangat kejam jikalau kau meliciki aku. Nah, aku tunggu di luar. Tapi aku tidak bisa terlalu lama menunggumu. Ayu harus menjadi anak yang baik nanti. Ya, Ayu ya. Ayu harus menjadi seorang gadis yang cantik dan berbudi luhur. Biarlah ibu yang menanggung dosa-dosa ibu sendiri. Relakanlah ibumu, nak. Ayu tidak usah menangis kalau ibu pergi nanti. Ayo bisa bersama Mas Panji. Bi, apakah Bibi mau pergi? Saya tidak mau tinggal bersama Ayu sendiri, Bi. Bibi jangan pergi. Panji, kau harus menjaga adikmu. Adikmu masih terlalu kecil. Panji kan sudah besar. Saya belum besar, Bi. Saya juga masih kecil. Bibi jangan pergi. Sudahlah. Adikmu sudah tidur pulas sekali. Nah, tidurlah Ayu. Tidurlah dengan tenang di sinilah. Oh, yang Maha Kuasa, lindungilah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Aku pasrahkan apa yang akan terjadi seperti kehendakmu. Aku tidak akan membantah. Aku percaya bahwa Kaulah yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Panji, di negeri Bibi Nesin yang jauh sana, di seberang lautan, seorang wanita pendekar selalu berpakaian seperti ini. Bibi kelihatan lebih cantik dengan pakaian seperti itu. Pakaian ini biasa digunakan oleh seseorang jika dia akan bertarung dengan musuh-musuhnya, Panji. Jadi, Bibi ingin bertarung dengan wanita itu tadi. Hati-hati, Bi. Kelihatannya dia sangat kejam. Panji, di dunia ini banyak sekali orang yang mempunyai watak kejam. Tapi juga tidak sedikit yang mempunyai watak lembut dan mulia. Apakah Bibi akan bisa mengalahkan wanita itu tadi? Bibi hanya akan bertarung, Panji. Soal kalah atau menang pun bukanlah urusan Bibi. Nah, Panji, kau jaga adikmu ya. Mudah-mudahan saja Bibi dapat mengalahkan wanita itu tadi. Kau jangan kemana-mana. Jaga adikmu baik-baik, Panji. Dan menciumi pipi. Bibi mengenakan pakaian apa itu? Memang kenapa, Panji? Pakaian yang Bibi kenakan seperti pakaian seorang laki-laki. Pakaian dari negeri mana itu, Bi? Pakaian dari negeri Bibi. Dari negeri yang jauh, Panji. Di negeri Bibi sana, jauh di seberang lautan sana, jika seorang wanita ingin bertempur dengan musuhnya, maka dia akan mengenakan pakaian seperti ini. Maksud Bibi, pakaian seorang pendekar wanita? Iya. Pakaian yang Bibi kenakan sekarang adalah pakaian pendekar wanita berkebangsaan Mongolia. Oh, saya baru tahu sekarang. Rupanya, Bibi Mesin adalah juga seorang pendekar. Kalau begitu,
Bibi juga mempunyai ilmu kanuragan seperti Paman Kamandano. Iya, Bibi pernah juga belajar ilmu kanuragan. Tapi ilmu kanuragan yang Bibi miliki tentu saja tidak sehebat ilmu kanuragan pamanmu. Jadi, Bibi akan keluar untuk bertarung dengan wanita itu tadi, Bi? Iya, Panji. Bibi akan keluar untuk bertarung dengan Dewi Sambi. Perempuan itu kelihatannya kejam sekali, Bi. Apakah Bibi bisa mengalahkannya? Bibi tidak yakin. Apakah Bibi akan bisa mengalahkannya? Tapi Bibi harus bertarung dengannya. Hati-hati, Bi. Perempuan itu tadi seperti setan. Dia pasti galak dan bengis. Kalau Bibi bisa dikalahkan, Bibi bisa juga dibunuh olehnya. Hati-hati, Bi. Iya, Panji. Bibi akan hati-hati. Lebih baik kita lari saja, Bi. Bibi tidak usah bertarung dengan perempuan itu. Kita lari saja melalui pintu belakang. Tidak, Panji. Kita tidak mungkin lari. Gubuk ini sudah dikepung. Lihat saja. Prajurit-prajurit Kediri yang membawa obor itu sudah mengepung gubuk ini. Kita mau lari kemana? Tapi kalau Bibi nanti kalah bertarung, bagaimana dengan kami, Bi? Maisin tidak segera menjawab pertanyaan Panji Ketawang yang amat sederhana itu. Hatinya bagaikan remuk redam. Tiba-tiba dia merasa bahwa sebentar lagi dia harus berpisah dengan Panji Ketawang ataupun Ayu Wandira. Matanya menjadi panas. Kerongkongannya serasa tersekat. Dia ingin menjerit sekuat-kuatnya untuk menghilangkan tekanan kesedihan di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menghapus air mata yang meleleh di pipinya yang putih bersih itu. Kemudian Maisin perlahan-lahan mendekati Ayu Wandira yang masih tidur pulas di atas pembaringannya. Dia lalu duduk di sebelah bayi mungil yang masih merah itu. Dia ingin mencium bayi itu, tapi niat itu diurungkannya karena dia takut Ayu Wandira menjadi terbangun. Ayu, maafkan ibu ya, nak ya. Ibu terpaksa melakukannya. Ibu melakukannya untuk menebus dosa-dosa ibu di masa lalu. Maafkan ibu, Muna. Kalau ibu pergi nanti, Ayu tidak boleh menangis ya. Ayu akan ditemani Mas Panji. Mudah-mudahan saja ibu akan selamat. Dan kita masih akan bisa bersama-sama lagi. Tapi kalau misalnya ibu mengalami sesuatu yang membuat kita terpaksa berpisah, ibu akan selalu berdoa untukmu, nak. Ibu akan selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Ayu dan Mas Panji selalu dilindungi olehnya. Tidurlah, nak. Tidurlah dengan tenang di sini. Hei! Mengapa lama sekali? Ayo cepat keluar! Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Awas kalau kau berani mempermainkan aku. Ayo keluar! Nah, Panji. Ya, Bi. Kau temani adikmu ya. Bibi pergi dulu. Kau jangan kemana-mana. Kau di dalam saja, Panji. Ya, Bi. Saya tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan meninggalkan adik kecil sendirian. Kasihan Ayu, Bi. Nah, Bibi pergi dulu. Kau tidak usah mengintip keluar. Kau duduk saja di sini, di dekat Ayu. Iya, Bi. Iya, Bibi Maisin. Iya, Bi. Aku datang kemari membawa 40 orang prajurit Kediri. Tapi karena melihat keadaanmu yang serba tidak menguntungkan, aku tidak akan menggunakan prajurit-prajuritku untuk menangkapmu. Kita akan bertarung berdua saja. Bukankah cara ini lebih adil? Terserah padamu, Dewi Sambi. Keadaanku sedang terjepit. Aku tidak mempunyai hak untuk memutuskan apa-apa. Terserah kau sajalah.
Karena kau sudah menepati janjimu, aku pun akan membuat sebuah janji untukmu. Dengar baik-baik. Dalam pertarungan ini nanti, kalau kau dapat memenangkannya, kau akan kubebaskan. Tapi kau harus segera pergi dari tempat ini. Sebab kalau tidak, prajurit-prajuritku pasti akan melapor pada pemerintah Kediri. Dan kau pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang baru. Tapi sebaliknya, jika aku yang memenangkan pertarungan, maka kau harus menyerah padaku dan bersedia kubawa ke kota Kediri untuk kuserahkan pada petugas-petugas keadilan. Kukira usulmu cukup baik, Dewi Sambi. Aku setuju. Apa kau yakin dapat mengalahkan aku? Dewi Sambi, biasanya seorang bertarung untuk memperoleh kemenangan. Biasanya seseorang bertarung mati-matian untuk mengalahkan musuhnya. Tapi aku mempunyai alasan yang lain dalam pertarungan ini nanti. Apa alasanmu? Aku bertarung untuk mempertahankan keyakinanku. Aku tahu, aku tidak mungkin mengalahkanmu. Tapi aku toh harus bertarung denganmu. Bagus. Kau mempunyai pendirian yang kokoh. Seorang pendekar memang harus begitu. Nah, apakah sudah bisa kita mulai? Silahkan, Dewi Sambi. Ayo kalian semua minggir. Minggir. Ingat, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Aku akan bertarung dengan wanita ini sendirian. Kalian jangan ada yang mencoba-coba ikut menyerang. Ini perintahku. Barang siapa melanggar perintah ini akan memperoleh upah yang layak. Ayo, cepat minggir semuanya. Kalian mendapat pelajaran tempat yang arah jauh. Prajurit-prajurit Kediri segera bergerak menjauh. Mereka berjajar membuat garis lingkaran di halaman gubuk. Dewi Sambi segera mempersiapkan jurus-jurusnya. Demikian pula Maisin sudah memasang kuda-kudanya. Dua orang pendekar wanita itu nampaknya benar-benar sudah siap bertarung mati-matian. Nah, bersiaplah. Aku sudah siap, Dewi Sambi. Dewi Sambi terus menyerang dengan gencar. Maisin melayaninya dengan semangat membaca. Walaupun dia tahu kemampuan Dewi Sambi jauh di atasnya, tapi dia tak ingin menyerah begitu saja. Dia melompat ke kiri ataupun ke kanan, dan sekali waktu menangkis serangan Dewi Sambi yang datang silih berganti. 10 jurus segera berlalu, dan Dewi Sambi masih terus memburu dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya. Bagus sekali. Kau ternyata mampu bergerak dengan cukup lincah. Ilmu kanuragan yang kau miliki ternyata tidak bisa kupandang dengan enteng. Ilmu pukulanmu sangat berbahaya, Dewi Sambi. Kalau tidak berhati-hati, sudah tentu aku tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 jurus. Kau tidak perlu merendah seperti itu. Tapi juga jangan lantas menjadi sombong. Pertarungan baru saja kita mulai. Sekarang, lihatlah. Aku akan menggunakan jurus-jurus selanjutnya. Kau harus lebih berhati-hati lagi. Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi. Maisin dapat merasakan serangan-serangan Dewi Sambi jauh lebih berbahaya. Dan Dewi Sambi sudah mulai menggunakan jurus-jurus yang berhubungan dengan Aji Tapak Wisa. Aji itulah yang dulu telah menyebabkan Arya Kamandanu terluka parah. Barangkali Aji Tapak Wisa itu sudah membunuh ratusan orang pendekar. Aji itu memang benar-benar sangat ganas. Pukulan beratinya sangat mematikan. Dengan Aji itulah, sekarang ini Dewi Sambi terus memburu Maisin. Mereka bertarung di tengah-tengah kabut pegunungan yang dingin. Tiba-tiba Maisin merasakan tubuhnya semakin melemah.
Ada sesuatu yang merembes keluar mengalir melalui betisnya. Mesin bertarung sambil mengeluh. Sementara serangan-serangan Dewi Sambi datang semakin gencar. Mesin terus berusaha bertahan dengan menangkis ataupun melompat ke kiri dan ke kanan. Tapi nampak tubuhnya semakin terasa melemah dan melemah. Darah semakin banyak merembes keluar dan mengalir di kedua belah betisnya. Mesin berusaha bertahan sambil menjerit dalam hatinya. Tapi Dewi Sambi tidak ambil peduli. Suatu ketika, Mesin lengah dan kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Dewi Sambi. Pendekar wanita itu dapat menyerangkan tumitnya di punggung Mesin. Kemudian sebelum Mesin berdiri dengan tegak, dia sudah memburu dengan aji tapak wisanya. Aji tapak wisa! Dia terjatuh ke dalam jurang, Tuanku Dewi. Iya, dia sudah terkena pukulan aji tapak wisaku. Tubuhnya terpental jauh ke belakang dan langsung masuk ke dalam jurang. Oh, dia pasti sudah mati, Tuanku. Iya, dia pasti sudah mampus. Tapi, aku masih belum yakin. Prajurit! Iya, Tuanku Dewi. Bawa seorang temanmu. Turunlah ke dalam jurang. Periksa, apakah wanita itu masih hidup atau sudah mati? Tapi jalannya memutar, Tuanku Dewi. Jurangnya pun cukup dalam. Cepat kerjakan perintahku. Aku tunggu di sini. Baik, Tuanku Dewi. Awasi, Bu. Si Panji. Lihat, Kakang. Oh, iya. Ini dia. Wanita itu terjatuh dari tempat yang cukup tinggi. Iya. Lihat, dia terbaring di sini. Apakah dia sudah mati? Kukira dia tidak mungkin hidup lagi. Lihat saja, dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Iya. Kau periksa dulu. Kalau benar-benar sudah mati, kita tinggalkan saja. Dan kita laporkan pada Tuanku Dewi Sambi. Benar. Mari kita periksa dia. Iya. Dia sudah mati. Lihat saja. Ulu hatinya sampai hangus begini. Luar biasa pukulan aji tapak wisa milik Dewi Sambi itu ya. Tubuh wanita ini sampai terpental ke belakang. Sudahlah. Salah dia sendiri. Iya. Apa berani melawan Dewi Sambi? Kalau dia mau menyerah dengan baik-baik, dia pasti tidak kena pukulan aji tapak wisa. Iya. Bu Dewi. Dan tampaknya wanita itu sudah mati. Benar-benar sudah mati. Sudah kalian periksa dengan baik. Ulu hatinya sampai hangus, Tuanku Dewi. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Dia benar-benar sudah mati. Kalau begitu, bagus. Berarti pemerintah Kediri tidak usah direpotkan lagi dengan adanya 2 orang pelarian asing. Lalu, bagaimana dengan 2 bocah kecil yang ada di dalam gubuk itu, Tuanku Dewi? Kita bawa saja mereka. Aku mempunyai pikiran lain. Kita bisa membuat 2 anak itu menjadi sandera. Kita akan membuat pengumuman. Barang siapa yang merasa bertanggung jawab terhadap diri 2 anak itu, boleh datang ke Jasun Wungkal untuk mengambilnya. Nah, prajurit. Iya, Tuanku. Ayo, bawa anak itu keluar. Baik, Tuanku Dewi. Melihat 2 orang prajurit yang bertampang bengis dan kejam mendekatinya. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku. Jangan ambil adikku. Jangan ambil Ayu. Kalian orang-orang jahat. Kalian jahat. Tidak, lepaskan kami. Lepaskan kami.
prajurit Kediri itu tidak ambil peduli. Mereka terus menyergap Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.